Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pojanu dengan NIM 193030204048 dari program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan materi perbedaan karya ilmiah populer dan karya non ilmiah. Langsung saja kita saksikan videonya. Cekidot. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama, karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknya lah jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru atau aktual dan belum pernah ditulis orang lain. Jikapun sudah pernah ditulis oleh penulis yang lain dengan tema yang sama, tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema terdahulu, disebut juga dengan penelitian lanjutan. Pengertian karya ilmiah yang kedua yaitu menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulisan dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Baik, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke ciri-ciri karya ilmiah. Tidak semua karya yang ditulis secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan adalah sebuah karya ilmiah. Sebab karya ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak dimanipulasi. Juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat mengecek atau memverifikasi kebenarannya. Yang B, netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan dan penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Yang ketiga atau yang C, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian, pembaca akan bisa mengikutinya dengan mudah alur uraiannya. Yang D atau yang keempat, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktif dan deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data, digunakan pola induktif. Sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis, digunakan pola deduktif. Yang E atau yang kelima, menyajikan fakta atau bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional menggebu-gebu seperti orang berkampanye, perasaan sedih seperti orang berkabung, perasaan senang seperti orang mendapatkan hadiah, dan perasaan marah seperti orang bertengkar hendaknya dihindari. Yang F, tindakan fleonatis. Maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias menghemat-hemat kata-katanya atau tidak berbelit-belit. Yang G, menggunakan ragam bahasa formal, sikap. Yang G, menggunakan ragam formal sikap ilmiah. Beberapa sikap ilmiah dikemukakan oleh Mukayat Broto Wijoyo yang bisa dilakukan para ahli dalam menyelesaikan masalah berdasarkan metode ilmiah, antara lain yang pertama, sikap ingin tahu, yang kedua sikap kritis, yang ketiga sikap objektif, yang keempat sikap ingin menemukan, yang kelima
sikap menghargai karya orang lain. Yang keenam, sikap tekun. Yang ketujuh, sikap terbuka. Selanjutnya kita masuk ke jenis karya ilmiah. Pada prinsipnya, semua karya ilmiah yaitu hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Yang pertama kita akan membahas karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan digunakan tugas untuk meresum pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Karya ilmiah pendidikan terdiri dari yang pertama paper, karya tulis. Paper atau lebih populer dengan sebutan karya tulis adalah karya ilmiah berisi ringkasan atau resum dari suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Yang B, praskripsi. Praskripsi di sini adalah karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Karya ilmiah ini disyaratkan bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diploma 3. Yang C, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta-fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian yang langsung maupun penelitian tidak langsung. Skripsi ditulis sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikuti alur pemikiran ilmiah, yaitu logis dan empiris. Yang D, tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Disertasi adalah suatu karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terperinci. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan-sanggahan, senat guru besar atau penguji pada suatu perguruan tinggi. Disertasi berisi tentang hasil penemuan penulis dengan menggunakan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu hal yang dijadikan tema dari disertasi tersebut. Penemuan tersebut bersifat orisinil dari penulis sendiri. Penulis disertasi berhak menyandang gelar doktor. Yang kedua yaitu karya ilmiah penelitian. Yang pertama dari karya ilmiah penelitian, yang pertama makalah seminar. Makalah seminar terdiri yang pertama naskah seminar. Naskah seminar adalah karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Naskah ini bisa berdasarkan hasil penelitian pemikiran murni dari penulisan dalam membahas atau memecahkan permasalahan yang dijadikan topik atau dibicarakan dalam seminar. Yang kedua, naskah bersambung. Naskah bersambung sebatas masih berdasarkan ciri-ciri karya ilmiah. Bisa disebut karya tulis ilmiah. Bentuk tulisan bersambung ini juga mempunyai judul atau titel dengan pokok bahasan yang sama, hanya penyajiannya saja yang dilakukan secara bersambung, atau bisa juga pada saat pengumpulan data penelitian dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, dari karya ilmiah penelitian. Yang B, laporan hasil penelitian. Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Laporan ini bisa dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah karena berisikan hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun masih dalam tahap awal. Yang C atau yang terakhir dari penjelasan karya ilmiah penelitian, yaitu jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah buku yang karya ilmiah terdiri dari asal penelitian dan resensi buku. Penelitian jurnal ini harus teratur dan mendapatkan nomor dari Perpustakaan Nasional berupa ISSN atau International Standard Serial Number. Selesailah penjelasan karya ilmiah. Dari materi karya ilmiah, dari pengertian, ciri-ciri, sikap, dan jenisnya.
Baik, kita masuk ke materi yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu karya ilmiah populer. Di sini pengertian karya ilmiah populer ada beberapa pengertian, yakni yang pertama, secara umum karya ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, serta disajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Yang kedua, pengertian menurut Slamet Suseno mengemukakan bahwa karya ilmiah populer lebih banyak diciptakan dengan jalan menyadur tulisan orang lain daripada dengan jalan menulis gagasan, pendapat, dan penyertaan sendiri. Karya ilmiah populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian yang sederhana mengenai hal-hal kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Ciri-ciri yang kedua yaitu komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Ciri-ciri yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal. Ciri-ciri yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Sedangkan ciri-ciri karya ilmiah populer menurut Hakim diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, bahan berupa fakta yang objektif. Yang kedua, penyajian menggunakan bahasa yang cermat, tidak selalu formal tapi tetap taat asas disusun secara sistematis, serta tidak memuat hipotesis. Yang ketiga, sikap penulisan tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Yang keempat, penyimpulan dilakukan dengan memberikan fakta. Itulah ciri-ciri secara umum dan ciri-ciri menurut Hakim. Baik, kita lanjut ke bentuk karya ilmiah populer. Bentuk karya ilmiah populer antara lain artikel, esai, dan fatwa dilihat dari bahasanya. Biasanya artikel menggunakan bahasa jurnalistik, esai menggunakan bahasa sastra, dan fatwa menggunakan keduanya, bergantung kepada jenis fatwanya. Fatur pengetahuan banyak menggunakan ragam jurnalistik, namun fatur human interest lebih banyak menggunakan ragam sastra. Itulah semua penjelasan materi kedua, yaitu karya ilmiah populer dari pengertian, ciri-ciri, dan bentuknya. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi karya non-ilmiah. Pengertiannya, secara umum karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan atau tidak terlalu formal. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama, ciri-cirinya kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua, persuasi. Penilaian fakta tanpa bukti. Bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap, cara berpikir pembaca, dan cukup informatif. Yang ketiga, deskriptif. Pendapat pribadi. Sebagian imajinatif dan subjektif. Ciri-ciri yang keempat atau yang terakhir, kritik tanpa dukungan bukti. Itulah ciri-ciri karya non-ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke materi macam-macam karya non-ilmiah. Yang pertama, dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran
fiktif dan kisah nyata menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lain. Macam-macam yang kedua yaitu cerpen. Suatu bentuk naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang. Yang ketiga, novel. Sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif biasanya dalam bentuk cerita. Kita masuk keempat yaitu drama adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Yang terakhir, macam-macam karya non-ilmiah yang terakhir yaitu roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Itulah penjelasan materi terakhir kita yaitu karya non-ilmiah dari pengertian, ciri-ciri, dan macam-macamnya. Baik, di sini kita akan membahas perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Dari penelitian di atas dapat ditarik simpulan bahwa dari ketiga karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud dapat dicermati dari beberapa aspek. Yang pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian atau faktual objektif. Faktual objektif adalah adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan atau empiris. Yang kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Artinya, dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Yang ketiga, dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, ia ditulis dengan menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Perbedaan inilah yang dijadikan dasar para ahli bahasa dalam melakukan pengklasifikasian. Sedangkan perbedaan karya ilmiah dengan karya ilmiah populer adalah adanya perbedaan penggunaan bahasa. Terlihat bahwa bahasa karya ilmiah populer lebih mudah dipahami, lebih cair, dan lebih enak dibaca jika dibandingkan dengan bahasa yang biasa digunakan dalam laporan penelitian atau artikel ilmiah. Demikianlah penjelasan atau pemaparan materi perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang bagus atau tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya izin mengundurkan diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.